Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد حضرة المكرمين para alim ulama, para penisbuh dan keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, yang kami hormati, termasuk keluarga, putra putri, anak cucu yang ada di rumah dan dimanapun berada, bersama kaum muslimin, muslimat semuanya dan bangsa Indonesia yang insya Allah selalu mengharapkan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih baik dan lebih mulia. Sama-sama kita manjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fursatu al-haya, kesempatan dan panjang umur untuk berbuat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya, para ulama kita, para pimpinan kita dan keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah dalam keadaan sehat walafiat, ya jasmani, rohani, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari bahaya, aral, melintang, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan, lancarkan semua urusan kehidupan. Allah berikan kesuksesan dan keberhasilan cita-cita, niat baik, perjuangan, dan Allah ridhoi, Allah bimbing, Allah arahkan kepada shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diaturkan, yang diantarkan tafsir Ruhul Ma'ani atau Ar-Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim was-sab'il mathani, begitu jadi namanya, jadi imamnya namanya Imam Al-Alusi. Ya. Tadi Kiai Muzammil memperkenalkan 3 tafsir, yaitu ada tafsir Dr. atau Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, itu tafsir Al-Munir, tafsir yang paling kontemporer untuk konteks tafsir, dan itu jadi kisaran ada 25 episode, ya. Ada cetakan 22, ada cetakan 25. Ya, kemudian tafsir At-Tabari, ya, yang disampaikan oleh beliau adalah induknya tafsir. Semua tafsir adalah mengacak dan merujuk adalah tafsir At-Tabari. Itu tafsir yang paling tua, yang paling kuno yang ada di muka bumi ini. Meskipun ada tafsir-tafsir yang sebelumnya, tapi tidak mendapatkan jadi perhatian sebesar tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari jadi selevel setelah imam-imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam At-Tabari adalah seorang mujtahid selama 18 tahun. Jadi beristihad sendiri seluruh ide-idenya, tapi setelah 18 tahun ternyata tidak dapat pengikut, maka beliau berafiliasi fikihnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam At-Tabari. Ada cetakan jadi biasa itu 5 jilid, ada cetakan muhaqqaq bisa 8 jilid, ada yang lebih detail lagi, ada yang 13 jilid tafsir At-Tabari. Jadi itu 2, 3, 4. Lalu kemudian ini paling tua dan tadi paling jadi modern untuk konteks tafsir, dan semuanya diantarkan, diajarkan di masjid kita yang kita cintai ini adalah Masjid Al-Ittihad Cibubur. Lalu
tafsir Al-Alusi terkenalnya, yaitu jadi tafsir Ruhul Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Azim was sab'il mathani. Ini dikaryakan oleh seseorang yang ada di abad ke-19 ini, yaitu lahir tahun 1802 dan wafat 1854. Cukup muda, jadi umurnya Imam Al-Alusi ini ya. Jadi beliau menulis karya yang cukup banyak ya, ada fiqih, ada hadis, ada tafsir, dan termasuk tafsir yang monumental adalah namanya tafsir Al-Alusi ini. Beliau merujuk jadi tidak kurang dari 10 tafsir, termasuk tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang sezaman dengan itu. Lalu jadi beliau banyak mengambil juga dari tafsir Majma'ul Bayan lil Imam At-Tabarsi. Imam At-Tabarsi itu imamnya jadi Imam Syiah Al-Ithnai Asyariyah, sangat populer sekali dan tafsirnya sangat luar biasa yang namanya Majma'ul Bayan ini ya. Jadi beliau sering mengambil dari situ dengan tafsir-tafsir yang lainnya ya. Ini kita untuk mengetahui ilmu-ilmu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu thalabul ilmi, menuntut ilmu ya. Setidaknya menuntut ilmu adalah menggugurkan kewajiban, karena kita diperintah oleh Allah untuk iqra, untuk membaca. Meskipun kadang ilmu itu cuma sebuah sarana untuk menerangi jalan, untuk mengetahui kebenaran dari kebatilan, dan untuk diterapkan dalam kehidupan. Akan tetapi seringkali ilmu nggak dapat tempat untuk diterapkan dalam kehidupan, kecuali dalam kancah tingkat pribadi dan keluarga. Kalau sudah tingkat masyarakat, tentu ada undang-undang dan aturan lain yang kadang-kadang ilmunya dipinggirkan dan jadi ngambil ilmu praktis. Ilmu praktis itu ilmu pragmatis. Untung opo ora, kalau ndak untung ya ilmunya ditinggalkan. Itu yang ada di dunia ini seperti itu. Makanya kadang-kadang para ulama salaf, ulama sholihin, siddiqin itu ngajar terus dan ikhlasnya luar biasa, tapi tidak mendapat tempat apapun di dalam percaturan kehidupan modern. Jamaah dimuliakan Allah, maka kita niatin karena Allah Subhanahu wa taala, nawaitu an ata'allamal ilma liwajhillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala ajak dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Dan kemudian enaknya adalah Allahumma alif baina ulama'ina wa umara'ina. Yang paling tinggi adalah bagaimana kalau ulama dan umara itu bisa nyawiji dan kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya tidak mudah. Ada ulama akhirat dan ada ulama ketayalan nyari dunia, itu ada. Dan ada umara yang untuk Allah, dan ada umara yang ketayalan juga untuk dunia. Ujungnya ulama jadi yang untuk akhirat ya tentu surga Allah Subhanahu wa taala, dan ulama yang ketayalan untuk dunia sudah dibahas mungkin dalam Bahjatul Wasail, dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjabarkan dengan begitu gamblang bagaimana ulama su' dan ulama dunia. Begitu juga umara yang karena Allah untuk Allah masuk surganya yang pertama kali juga. 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, tidak ada naungan sama sekali pada waktunya ya, kecuali naungan yang diberikan oleh Allah kepada 7 orang. Yang pertama adalah pemimpin yang baik dan pemimpin yang adil. Tapi pemimpin yang ketayalan hanya untuk dunia, ujungnya kalau enggak sama Fir'aun ya sama Namrud. Jamaah dimuliakan Allah. Ya, saya kira ini muqaddimah mulianya ilmu yang luar biasa ini. Jadi Imam Al-Alusi, Imam Abu Tsana Syihabuddin ya Mahmud ibn Abdullah Al-Husaini, ini nyambung kepada Imam Al-Husain dan sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang untuk di Indonesia saat ini nasabnya para habaib lagi pada digugat dan diragukan, jamaah dimuliakan Allah. Dan ini sampai Al-Husaini faqihun wa mufassirun wa muhaddithun. Dia adalah seorang ahli fiqih yang alim, bahar, mufassir, ahli tafsir, muhaddis, dan ahli hadis. Dia ada di Baghdad dan belajar dari banyak sekali guru. Guru itu kalau insya Allah kayak Imam Bukhari gurunya itu lebih dari 2000. Guru banyak menunjukkan dalamnya ilmu, ya kan. Guru dikit kadang-kadang dapat cepretannya aja, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jadi Imam Al-Alusi. Kita akan mengkaji dari juz 21 sebagaimana yang diaturkan oleh beliau tadi. Juz 21 itu posisinya ada di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya yang ke-46. Ya, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini ujung dari juz 20. Jamaah dimuliakan Allah, surat 29, surat Al-Ankabut yang suka dipelesetkan orang-orang kalangkabut gitu. Ankabut itu laba-laba. Jadi ada perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Orang yang tidak ke Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya kalangkabut. Itu dari Quran itu, ya. Makanya tidak ada pilihan kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal ankabut, kayak laba-laba. Diteruskan bacaannya, kalangkabut itu kocar kacir, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di awali firman Allah di juz 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin, munasabah ayat tadi, di ayat yang di penghujung juz 20 adalah perintah Allah untuk belajar, perintah Allah untuk membaca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca terus apa yang diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Baca Quran setidaknya mendapatkan pahala, meskipun pahala itu tidak kelihatan. Baca Quran setidaknya mendapatkan barokah. Pahala dan barokah, likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalihah. Setiap satu huruf satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Hidup yang berpahala dan hidup yang berkah itu adalah hidup yang baik di dalam kenyataannya. Kemudian wa aqimus shalah, dan laksanakan salat, tegakkan salat, iqamatus shalah, ya, melaksanakan salat, menegakkan salat. Dan itu menjadi ciri pribadi, keluarga, dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Adalah cirinya
yang paling mendasar adalah menegakkan dan menyemarakkan salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menahan, mencegah, melarang perbuatan yang tidak baik yang muncul dan nampak di masyarakat. Jadi al-fahsya, al-munkar. Al-fahsya perbuatan keji awalnya. Munkar itu pekerjaan perbuatan yang diingkari, yang tidak dikenal di dalam dasar-dasar hukum Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dikenal dan diakui menurut rasional akal sehat. Jadi dua itu yang menjadi ukuran, jadi menjadi fahsya dan mungkar. Di syariat ada atau tidak, jadi dihukum, jadi akal-akal rasionalitas yang baik itu ada apa enggak. Kalau tidak ada berarti itu disebut keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan ini sebetulnya yang menjadi tekanan yang kita ingin lihat dari tafsir Al-Alusi. Karena tafsir Al-Alusi ini oleh para ulama ahli tafsir dikelompokkan masuk tafsir Al-Isyari. Tafsir Al-Isyari itu adalah tafsir yang setelah membahas secara zahir, apakah itu lafalnya, apakah itu makna dekatnya, apakah itu makna second dan keduanya, maka kemudian dan puncak dari isyarah, puncak dari tasawuf, kebersihan hati itu adalah zikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Kemudian syariat, aturan, rambu-rambu sholat, rambu-rambu zakat, rambu-rambu puasa, rambu-rambu haji, rambu-rambu akhlak mulia, itu pangkalnya adalah sini. Pangkalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapannya wa in tuti'ullaha tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau orang itu taat kepada Allah pasti akan ada di jalan lurus, pasti. Tapi kalau melera-melere, apa namanya ini, gini-gini itu, mengayun, jadi mengikuti syahwat, maka dia tidak ada di jalan yang lurus. Nah itu pangkalnya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah para alim ulama, kenapa jadi biasanya orang itu meskipun tidak ada kaidah yang baku yang mewajibkan, biasanya orang itu kalau sudah di atas mulai umur 40 tahun itu disuruh mulai gini nih, tuh, jangan jelalatan melulu begini, kira-kira begitu. Dan ada sebuah tradisi yang unik, jadi belajar ilmu Ihya Ulumuddin atau kitab hikam, syarah hikam, itu biasanya orang-orang yang sudah berapa itu, umur berapa? Ya 40 ke atas lah. Karena kenapa 40? Meskipun 40 itu puncaknya jadi kekuatan, karena jadi Habib Muhammad ini umurnya 63 persis. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya fi'fu anhu, ini jadi wafat ya kan Mas Bari ini mau dimakamkannya. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umru ummati min sittina ila sab'in. Umur umatku itu ya 60 ya 70. Dan yang kurang juga banyak jamaah dimuliakan Allah. Ya kalau kemudian ilmu alat penting, ilmu fikih sangat penting, ilmu tafsir sangat penting. Tapi ini ilmu, ini adanya di sini jamaah dimuliakan Allah. Kesininya kapan? Maka kudu begini ini. Wala dzikrullahi akbar. Jadi untuk memakmurkan hati di saat sudah pensiun, Pak Komandan ya. Ya jadi begitu. Makanya langsung begini. Maka biasanya kalau udah pensiun itu tidak jelalatan lagi, tidak main proyek lagi, biasanya seperti itu. Kalau belum masih main proyek sana sini, dan ketika diingatkan hati-hati jatuh yang abu-abu. Biasa aja abu-abu itu gampang nanti ditarik sedikit menjadi merah atau ditarik sedikit menjadi putih, kan paling begitu kan.
Tapi kalau sudah masuk di dalam hati, maka dia sangat berhati-hati. Ada sifat wara', jadi kehati-hatian. Ada sifat yang disebut afaf, jadi kebersihan. Dan kemudian merujuk kepada para sahabat Nabi dan Rasulullah, bilangnya begini, sya'ratun. Jadi kita dulu itu melihat dosa cuman seberat satu rambut saja, kayak jadi melihat dosa sebesar gunung. Akan datang suatu masa orang yang melakukan dosa sebesar gunung maka diremehkan kayak sebesar rambut. Terjadi nggak ini para alim ulama? Jadi ketika menggunung 8 triliun misalnya begitu, dikiranya adalah cuman 100.000 jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan ilmu isyarah dan ilmu tazkiyatun nafas itu seperti itu. Ya meskipun ya mau gede, kalau Allah memaafkan ya tetap aja dimaafkan. Memang kecil, kalau Allah tidak memaafkan juga tidak dimaafkan. Tapi tidak boleh menyepelekan. Dan itulah hatinya jadi para utusan Allah, itulah hatinya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat semuanya. Baru masuk juz yang ke-21. Tapi secara ketafsiran, pondasi seperti ini menjadi penting, yang disebut ilmu korelasi, yang disebut ilmu munasabah. Di dalam konteks kehidupan para hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, itu tidak ada. Sesuatu itu pasti terkait dengan yang lain. Maka kadang-kadang ada orang yang untuk melakukan sesuatu berusaha untuk menghilangkan jejak digital namanya. Jejak digital. Misalnya orang mau melakukan sesuatu saat ini supaya tidak diketahui masa lalunya, apakah dia itu tertib hidupnya, tertib pendidikannya, tertib ijazahnya, tertib ilmunya atau tidak, suka menghilangkan jejak digital masa lalu. Akan tetapi itu adalah pekerjaan manusia. Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bahkan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Nanti ya semuanya akan dihadirkan. Ini ilmu tazkiyatun nafas jadinya. Jadi kalau ilmu sengkuni itu adalah ketika Duryudono itu negara Ngastino jamaah, jadi dari Begawan Abiyasa kemudian memerintahkan kembalikan itu negara kepada yang punya. Begitu kata Begawan Abiyasa, ya kan, yang ini. Lalu kata jadi Duryudono Prabu, akhirnya kita akan kembalikan. Tapi pamannya yang namanya Sengkuni yang dari Kesultanan Kerajaan Afghanistan, keturunan Nabi Ibrahim dari Qaturah, itu luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masa ada begitu, ya kan, bisa dimainkan, bisa diayun begitu, dan akhirnya diakalin, dibuat rekayasa yang luar biasa, dan akhirnya tidak dikembalikan, malah orang-orang baik dibakar di apa namanya, jadi yang namanya ini dia harus hafal nih wayang ini ya. Jadi namanya Bali Golo-Golo dibakar, dan alhamdulillah
pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui garangan putih diselamatkan, dan nanti akan terjadi perang Bratayuda Jaya Binangun, sing elek ketok elek, yang apik ketok apik. Ada khilafah al-mahdiyah namanya al-malhamatul kubra. Jamaah dimuliakan Allah. Ini apaan sih Pak kayak ini? Ya udah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi ini luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Iya. Maka kemudian masuk juz 21, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kembali lagi, yaitu apa? Hidup berinteraksi secara heterogen. Wala tujadilu ahlal kitab, wala tujadilu ahlal kitabi minal yahudi wan nasara. Kamu jangan gemar berdebat, bertengkar mulut, mukhosomah. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Minal yahudi wan nasara, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jamaah dimuliakan Allah, ini dibaca dan memang juga harus ada komparasi yang lain, karena kadang-kadang lafal-lafal ini di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang disebut dalam kondisi jadi sesuatu yang sangat negatif. Contoh, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Jadi tidak pernah akan rela yang namanya orang Yahudi dan Nasrani itu jadi dengan kehidupan ini, sehingga kalian semuanya mengikuti kemauan mereka. Nah ini teks Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW, saya ini baca Quran dan hadis jamaah, saya bukan baca situasi, jadi supaya pikirannya kemana-mana. Kata baginda Rasulullah SAW, la tattabi'anna sanana man qablakum qudwatan nahwa qudzatin shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuha. Kalian itu Bapak Ibu, coba jangan ngantuk nih subuh-subuh begini nih. Jadi kalian itu semuanya akan kerekel, merangkang mengikuti gayanya, kebiasaan orang sebelum kamu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sekilan, sehasta. Begini ini Rasulullah yang bersabda, itu yang dawuh, hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuha. Kalaulah seandainya mereka itu masuk ke leng yang kecil, lengnya biawak. Sing ngeleng itu apa aja? Ular, tekek, tikus. Oh tekek di atas. Misalnya dia masuk, utuk, orong-orong masuk. Padahal kita udah tahu, dan itu kita tidak mungkin masuk di situ karena tidak muat. Tapi ternyata kita masih dan ikut aja, kayak kebu yang dicongok. Jamaah dimuliakan Allah. Sini, ngikut aja. Nanti kalau ditanya, hati-hati para ulama, ternyata firman Allah dan sabda Rasul sudah terjadi. Katanya begini, ya udah nggak apa-apa, kita akan melaksanakan firman Allah dan sabda Rasul. Itu bukan untuk dilaksanakan jamaah, itu adalah memberi pengetahuan supaya kita tidak seperti kambing congek. Begitu. Ini luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Wala tujadilu ahlal kitab di Quran. Tapi ada ayat yang sangat unik di akhir juz 6. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara
dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza, ini kalau membaca ini itu sangat luar biasa. Tapi ada dua kelompok manusia yang tidak pernah dekat dengan iman dan Islam, yaitu orang musyrik dan orang Yahudi. Tapi orang yang disebutkan inna nasara itu bisa dekat dengan orang-orang yang beriman. Ini makanya pada nempel di sekarang ini. Nah, tapi harus nempel yang bermanfaat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nempel begitu, bukan begitu. Apa lanjutannya? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Di antara mereka, mohon maaf sesuai dengan ayat, ada pendeta-pendeta. Biasanya setelah purna tugas mereka pada mempelajari kitab-kitab Allah termasuk Al-Quranul Karim. Dan begitu dia jujur dari sini, pasti dia akan mengeluarkan air mata. Itu Quran yang bilang seperti itu. Wa idza sami'u ma unsila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Mendengar firman Allah dikomparasi karena semuanya masih ada. Ternyata mendengar Al-Quran tidak sengaja dia netes pelan-pelan air matanya. Kemudian saya masuk Islam saja. Dan itu ada setiap saat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang masih dalam tugas, itu biasanya karena bayaran bulanan inilah yang menghalangi. Jadi apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya menyaksikan sering banget, dan yang saya tidak bisa hadir bulan Juli kemarin, yaitu mestinya Al-Alusi dimulai dari bulan Muharram, itu ada di Sulawesi. Ada 4 pastor masuk Islam, ada saksinya. Itu di masjid terbesar di Sulawesi, Masjid Al-Ittihad Al-Markas Islami Jenderal M. Yusuf yang ada di Sulawesi. Ternyata dia juga nangis meler. Saya ingat firman Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Meskipun telat, dalam Islam dan hidayah nggak ada kata telat, karena mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Luar biasa para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tujadilu ahlal kitabi ya minal yahudi wan nasara wa qila min nasara najran. Ini ya, begini inilah kalau yang namanya tafsir itu. Jadi kadang ada pendapat ini Nasrani Najran. Mendengar kisah Nasrani Najran para alim ulama, Rasulullah sedang sholat di Madinah, tahu-tahu ada serombongan jadi orang dari Najran, orang Nasrani. Lalu jadi kemudian karena lihat Rasulullah sedang sholat, maka mereka juga menyiapkan sholat juga yang berbeda dengan sholatnya Rasulullah SAW. Mereka sholat menghadap ke timur. Awalnya para sahabat kan, jadi kenapa ke timur? Karena orang-orang teman-teman kita itu juga jadi tidak pernah kompak dalam kiblat juga di antara mereka. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Jadi nanti sama-sama di Palestina atau di situ, yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini, yang satu menghadap sini, yang satu ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran itu ketemu punggung, jamaah dimuliakan Allah. Maka kemudian ketika jadi mau sholat menghadap ke timur, para sahabat mau melarangnya, kata Rasul jangan. Lalu diperlakukan sangat mulia oleh Rasulullah SAW dan dibuat perjanjian, jamaah dimuliakan Allah. Dan juga dari situ itu kemudian nanti
berikutnya ada yang pada masuk Islam. Nah, ini wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan pada tukar padu, bertengkar mulut, mukhosomah dengan ahli kitab Yahudi Nasrani atau Nasoro Najron tadi kalau dalam kondisi baik, bersahabat dan normal. Di situ sudah ada pengecualian. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kecuali komunikasi yang bagus secara lisan, ya, secara perilaku dalam Islam, idfa billati hiya ahsan. Balaslah sesuatu itu dengan yang lebih mulia, dengan yang lebih baik. Ini tingkatan yang tinggi jemaah dimuliakan Allah. Bahkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah perbuatan baik, perbuatan buruk orang atau perbuatan burukmu itu tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Tamhuha, maka akan bisa menghapus itu. Nah, kecuali mereka-mereka yang zalim. Zalim menurut Imam Al-Alusi, mohon maaf karena kita ngaji ini rujukannya, maknanya ada 3. Orang ahli kitab yang disebut zalim itu apa? Bila ada orang mengatakan Allah punya anak, maka itu disebut orang zalim. Ya, podoa ini kencang juga ini sebetulnya. Jadi karena qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tadi dibaca jadi surat Maryam tadi. Itu ujungnya sebetulnya cerita tentang Allah tidak punya anak, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di YouTube para alim ulama ada orang sangat-sangat benci Rasulullah. Tapi belum ada yang mengomentari saat ini. Setiap perkataannya, setiap satu kata itu selalu menjelek-jelekan Muhammad. Misalnya, semua nabi sekolah kecuali Muhammad yang sesat itu. Nah gitu, terus itu. Jadi terus, dan rupanya saya telusuri beliau ini orang Buddha. Ya, terakhir semalam ngomong kalau Buddha itu bagus banget. Tapi kalau Muhammad itu jahat banget. Jadi setiap perkataan itu menjelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya miris. Tapi kadang di sini itu tanya, ini mau saya doakan supaya dapat hidayah atau mau didoakan supaya dikutuk jemaah? Coba pilih. Kalau konteksnya konteks Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan contoh orang Yahudi buta yang ada di pojokan ruko Madinah pada waktu itu. Ngecepres, ngomong terus jelek, jahat, pembohong, pendusta begitu ke Rasulullah. Padahal Rasulullah setiap saat jadi datang menyuapin dengan roti yang sangat enak dan lezat. Roti yang lembut Pak Kiai. Roti apa itu yang lembut enak? Bukan roti Bandung itu. Ada enak banget. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya baginda Rasulullah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai istri Rasul, saya sangat pengen dan selalu berupaya untuk mengikuti apa saja yang dilakukan Rasulullah selagi saya mampu. Apakah ada menurut penglihatanmu sesuatu yang belum aku lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kata Ummul Mukminin, dan itu adalah anaknya, putrinya Abu Bakar, tapi dalam posisi meminta arahan dan petunjuk syariat, maka memanggilnya tidak wahai anakku, karena ini menurunkan derajat, tapi dipanggilnya ya Ummul Mukminin.
jadi ibunya para orang yang ini juga luar biasa yang begini-begini ini. Lalu Ummul Mukminin bilang, no, di sono itu Rasulullah selalu datang jadi menyuapin orang itu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bergegas ke sana dan orang itu masih ngecepres aja tadi. Lalu dia sambil membunyikan seperti pantun, seperti syair begitu, mana kamu wahai orang hebat, orang yang baik, yang selalu datang jadi menyuapin aku begitu, mana aja. Begitu ada gelagat, ada orang datang, kaukah itu begitu. Jadi apakah kamu itu yang biasa? Jamaah dimuliakan Allah, Abu Bakar mulai mendekat, As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu kemudian meletakkan roti jadi di mulutnya. Kata orang itu, kayaknya kamu bukan orang itu deh, karena gayanya itu begini kalau mau meletakkan, dan rotinya sudah dilembutkan dulu dan saya tinggal jadi ini dan gampang dan enak sekali. Kamu bukan dia. Luar biasa jamaah dimuliakan. Yang buta aja kadang lebih baik sama yang daripada yang melek, jamaah dimuliakan Allah. Dan akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar tidak punya apa-apa kecuali menangis. Menangis dan menangis. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Lalu orang yang biasa kesini itu sudah tiada. Apa iya dan siapa dia? Saya belum tahu namanya dan saya jadi meminta maaf. Siapa dia? Dia itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis dan akhirnya masuk Islam setelah Rasulullah tiada. Itu komandan ya. Jadi orang itu pada tobat teman-temannya itu setelah jadi tiada. Tapi nggak mungkin tobat setelah mati, itu nggak mungkin jamaah dimuliakan Allah. Pak Jenderal ini temannya banyak. Ya para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk Islam. Rasulullah sudah tiada. Ya memang kadang harus sabar, mudah-mudahan jadi orang bisa masuk Islam di saat masih hidup dan bisa melakukan perbaikan ini di saat masih hidup jamaah dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illa billati ya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Jadi zalim tadi menurut Imam Alusi maknanya ada berapa? 3. Yang pertama adalah orang yang mengatakan jadi Allah punya anak itu zalim. Dan ini ngeri juga. Yang kedua, siapa yang menentukan bahwa Allah punya sekutu itu adalah zalim. Sebetulnya sadis juga ini karena semuanya begitu kan. Dulu ada ungkapan begini, labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik illa syarikan huwa laka labbaik, kan begitu. Jadi sendiko dawuh ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kamu pilih untukmu. Begitu dulu doa talbiyah itu oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekutu. Maka siapapun jadi yang mengatakan bahwa Allah punya sekutu, maka itu menurut Imam Al-Alusi di sini itu adalah orang zalim. Ya. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang ketiga jamaah illal ladzina zalamu minhum. Ya. Jadi makna yang ketiga beliau mengambil juga jadi dari beberapa tafsir ini. Ya. Jadi apa? Ya orang yang sama artinya bersama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang lain dari toghut. Toghut itu ma'ubida min dunillah, bukan anak, bukan sekutu yang berbentuk berhala, tapi apa saja yang digandrungi, digumantungi, itu bahasa Jawa, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumantung itu ta'alluq. Apa tuh? Jadi pikiran ini
ada Allah, tapi kalau urusan duit kayaknya nggak ke Allah deh, gitu kira-kira begitu. Coba siapa yang bisa ngasih pinjaman, ini kira-kira begitu. Jadi isinya bukan Allah, jamaah dimuliakan Allah. Ini juga termasuk makna zalim di sini. Dan ini akhirnya menjadi strength juga ini keras ini. Imam Alusi ini keras. Jadi akhirnya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang berbuat zalim dari mereka. Dalam kondisi normal tidak boleh kita bertengkar dengan saudara kita Yahudi dan Nasrani, kecuali sudah melakukan 3 hal itu tadi, yaitu mengatakan Allah punya anak. Yang mengatakan itu siapa coba? Ya orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Surat Tobat ayat 30. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Diterjemahkan biasa, nggak usah pakai tafsir, pasti terjemahnya begini. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata, Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara, dan berkatalah orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu putra Allah. Teksnya begitu. Nah ini jamaah, itu masuk di makna jadi illal ladzina zalamu minhum. Kalau yang disebut syarik itu jadi khusus, biasanya berbentuk patung dan berbentuk berhala, nid namanya. Dan itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan begitu kuat doanya, karena berhala itu bermula dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di surat Nuh ada 5 berhala yang dipakai rujukan orang pada waktu itu, dan pemimpinnya adalah Kan'an, putra Nabi Nuh sendiri, yang kurang percaya dengan orang tuanya. Ada krisis, ada covid, ada paceklik selama 1 tahun berturut-turut, tidak ada hujan dan ada kesengsaraan. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dawuh, ayo pada mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan 6 bulan. Nah ini juga harus tafsir juga ini. 6 bulan ini bapak ngomong dekat ke Allah, dekat ke Allah, dekat ke Allah. Mana? Nggak ada tanda-tanda. Disabotase oleh anaknya sendiri. Separuh pengikutnya Nabi Nuh dibawa oleh Kan'an, putranya dibawa untuk menyembah berhala yang 5 tadi, jamaah. Ngeri kan? Ya itu kan sejarah udah ada yang begitu itu. Akhirnya, anakku, ayo balik ke bapak. Enggak, bapak jalan aja sendiri dengan Tuhanmu itu. Itu juga terjadi, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya jadi Allah mengirimkan hujan yang deras itu, dan kemudian semuanya habis itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, tempat ini nanti belum ada pada waktu itu. Namanya negara Makkah belum ada, Bakkah juga belum ada. Meskipun inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, awalnya namanya Bakkah, bergeser menjadi Makkah, dan yang ada sekarang ini, di zaman itu belum ada apa-apa, jamaah. Buktinya jadi bahwa inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi doanya Nabi Ibrahim sudah mendahului semua bangunan yang ada itu. Ya Allah, jadikanlah negara ini nanti kelak menjadi negara yang aman sentosa, berdaulat, adil, makmur, aman sentosa. Pembukaan Undang-Undang 45 alinea kedua, Pak Kiai. Ya.
Itu ya, makanya ada orang kayaknya doa itu untuk Indonesia deh, karena ada baldatun thayyibatan. Ya udah untuk Indonesia, amin ya gitu aja. Jadi luar biasa. Jauh dan jauhkanlah dari berhala, karena bahaya patung itu luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Kalau suatu saat ada lali, ada lengah dalam ukuran generasi, dan ingat bahwa kalau ukurannya generasi antara 70 tahun sampai 100 tahun itu pasti mengalami penyelewengan. Itu hadis Rasulullah SAW. Setiap 100 tahun Allah pasti mengirimkan orang atau kelompok yang meluruskan kembali jalan kehidupan ini. Begitu jamaah. Tapi kalau ukurannya pribadi, tidak ada orang yang aman jamaah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Esok mukmin sama Al-Ittihad, sore wis kafir jamaah dimuliakan Allah. Itu kalau urusan pribadi. Ngeri banget sebenarnya dalam hidup ini, dan memang sudah ada juga mapnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jam 6 10 menit Pak Kiai. Ya, jadi nah itu adalah apa? Sudah didoakan Nabi Ibrahim jauh-jauh supaya tidak ada berhala dan syirik tadi. Tapi baginda Rasul lahir menuju diangkat menjadi Rasul, ternyata ada 360 berhala membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat menghadap Ka'bah, jadi karena Allah, yang lain menghadap Hubal, menghadap Lata, menghadap Uzza, dan ada di samping mengelilingi Ka'bah. Luar biasa jamaah, ditulis dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Salate wong-wong iku di sekeliling Ka'bah tidak ada lain kecuali jadi begitu. Itu ada di dalam Al-Quran jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah perjalanan kehidupan Imam Al-Alusi. Jadi menafsiri orang zalim itu akhirnya menjadi sesuatu yang kontemporer saat ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini mukadimahnya aja dulu, satu ayat juga belum, karena di sini satu ayat itu ditafsiri hampir 3 lembar, yang nggak selesai kalau dibaca satu-satu, itu maksud saya. Jadi, ya itu aja. Jadi silakan kalau memang ada yang mau diusulkan. Kalau dibaca kayak model pesantren kembali lagi itu lama, karena satu ayat bisa 4 kali pertemuan. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Baik Pak Ustadz, ini kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, kami mendapat masalah-masalah patung tadi. Di sekitar dekat kami 2 kilo dari rumah saya, itu akan didirikan patung pahlawan kita, yaitu Presiden pertama Pak Karno. Yeah. Itu kalau saya menentang, ya, itu mesti jadi masalah bagi saya. Dianggap orang yang anti pemerintah atau anti negara. Padahal itu biayanya luar biasa. Dan yang jelas kita tahu sekarang bahwa katanya kemarin saya dengar bahwa itu menurut Islam patung itu sudah nggak benar, nggak boleh untuk pokoknya hukumnya nggak benar kalau kita terapkan. Jadi bagaimana harus kami lakukan? Kalau kami tidak menentang berarti saya menganggap itu ada hal yang boleh. Mohon perhatian, mohon jawaban. Siap. Ya. Gimana? Jawab aja Pak Ustadz, satu dulu. Oke. Masih ada satu lagi. Enggak, kalau ada supaya sekalian, karena saya biasanya jawab lama. Oke. Biasa. Masih ada satu pertanyaan lagi, ada lagi. Kalau enggak biar cukup, jadi segitu ya. Kalau sudah nggak ada, saya ya. Pak Malik, satu aja ya. Ini biasanya 3 ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baca di YouTube, di media sekarang ini, negara kita lagi goncang. Negara kita lagi miring, lagi terseret-seret. Tetapi saya lihat ustadz-ustadz kok nggak berani sedikit pun untuk
ngabarkan situasi seperti ini. Saya takut begini. Saya takut negeri kita ini seperti Uighur di Cina itu. Oke. Yeah. Jadi kalau sampai nanti terjadi begitu, waduh, kasihan anak cucu saya, anak cucu kita. Jadi mohon dijelaskan atau disentil-sentil lah setiap pengajian itu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cukup ya, Bapak dua ya? Cukup ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mau. Ya udah sekalian, tapi selesai juga ini, saya jam 11 sudah di Sumedang nanti. Ya, 3 berarti ya. Ya. Batasin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya apa? Kalau sholat itu sekitar kita ini kan banyak orang Islam ya. Apabila kita nggak mensolatkan di sekitar masjid ini, bagaimana Pak? Apakah zolim? Iya. Yang kedua. Satu aja. Ya, terima kasih Bapak ya. Oke, cukup ya. Komandan cukup ya, 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab jamaah dimuliakan Allah kita. Alhamdulillah kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kami dengan Islam. Famahma, jadi selagi orang itu mencari kemuliaan fi ghairihi adzallahu Allah. Kalau ada orang mencari kemuliaan di selain Islam, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diomongkan begini vulgar itu kayaknya jadi menyepelekan orang lain, tapi saya mengatakan ini adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di Quran banyak sekali innad dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dari sisi ini maka Islam itu adalah rujukan semua permasalahan termasuk patung. Nah gitu maksudnya. Termasuk patung dan rujukan permasalahan. Jadi termasuk kekacauan kehidupan. Pasti ada di dalam Islam. Kalau tidak ada, kita juga menjadi orang yang tidak percaya dengan Islam. Ada ayat ke-10 surat 21. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Surat 21 ayat yang ke-10 jamaah dimuliakan Allah. Kalau mau diterjemahkan agak gerusak-gerusuk gini. Lah kan wis tak turunno Quran. Di dalamnya ada keselamatan, bimbingan keselamatan kamu. Kamu ngerti nggak sih? Begitu terjemahan pelkodonya seperti itu jamaah dimuliakan. Laqad anzalna ilaikum. Lah kan sungguh demi yakti udah saya turunkan, aku turunkan kata Allah. Al-Quran di dalamnya ya ada kebutuhan kamu, ada keselamatan kamu, ada bimbingan kamu untuk mencapai kemuliaan. Kamu pelajarin nggak sih? Gitu kira-kira seperti itu. Saya belajar, tapi sendirian. Belajar sendirian itu tidak bisa menerapkan jamaah. Karena bicara ekonomi halal sendirian nggak bisa, kudu minimal ada tim. Dan kalau ada tim ya jangan bertentangan dengan program pemerintah. Kalau program bertentangan juga ditutup jamaah dimuliakan Allah. Artinya untuk melakukan sesuatu yang baik itu juga harus ada temannya. Lalu kemudian bermain indah di dalam akhlak yang mulia. Istilahnya ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ada bahasa mulut, ada bahasa pakaian, ada bahasa publik supaya mohon maaf ini enggak ngajarin ya.
ide-ide Al-Quran itu bisa nyampe kepada kehidupan. Bukan ada di Quran di kertas itu lalu baca mendapatkan pahala, tapi tidak mendapatkan mimbar di dalam kehidupan. Nah ini adalah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah patung, patung itu dari dulu sudah ada, bukankah? Jadi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mau menciptakan abina Adam, itu dibuat patung dulu jamaah dimuliakan. Jadi patung itu punya sejarah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jadi ternyata Allah memerintahkan Jibril, ambilkan tanah, kemudian mau saya buat jadi makhluk Adam namanya. Jadi Jibril disumpahin sama bumi, wallahi la tangkusni, jangan ambil aku ini hamba Allah dan aku ditugaskan menjadi tanah. Akhirnya balik, mana tanahnya? Dia sumpah, ya Allah menyebut namamu, gagal Jibril. Memang bagiannya bagian wahyu, tidak ahli dia. Nah gitu. Diperintah Mikail, jadi sama. Begitu mau mengambil tanah, sumpah lagi, balik lagi, nggak ada, gagal. Lalu diperintah oleh Allah Israel, ambilkan tanah, mau saya bagi buat untuk manusia. Jadi begitu bumi tanah, wallahi la tangkusni min syai', jangan ambil aku karena aku makhluk Allah, memang diciptakan menjadi tanah. Jadi kata Israel, sumpah dibalas dengan sumpah, wallahi aku juga diperintah oleh Allah. Ini politisi yang begini ini. Politisi kok nunut begitu itu. Politisi apaan itu? Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Israel, demi Allah aku diperintah oleh Allah dan tidak mungkin saya jadi kembali menghadap Allah tanpa membawa sesuatu. Diambil, diulet-ulet. Makanya di dalam Al-Quran ada min tinin, min turabin, min solsolin, min hama'im masnun. Itu adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu diciptakan oleh Allah dengan tangannya, kekuasaannya. Manain apa aja ini urusan tauhid ini, jangan bertengkar, semuanya orangnya mukmin dan muslim insyaallah, tidak ada masalah ya. Jadi seperti itu akhirnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipajang dulu. Kata Imam Ibnu Jarir, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun. Jadi lama, patung jenggereng begini ini lama jamaah dimuliakan Allah. Sama dengan mohon doa restu, mau dibangun rumah ibadah, adanya cuman gambar doang jamaah dimuliakan Allah. Sama kan? Begitu diperkenalkan semua khalayak, ini lu yang mau dibuat khalifah nanti di bumi. Ternyata lewatlah malaikat. Begitu ngelewatin gitu. Jadi gini, begitu jamaah. Begitu menghormati, padahal belum diperintah. Lalu lewat rombongan yang lain. Apaan tuh? Begitu aja kok mau dibuat khalifah. Yang menjadi setan, menjadi iblis, masuklah ke dalam patungnya atau gambarnya Adam tadi alaihissalam, masuk dikencingin telinganya, dikencingin sarafnya. Jadi orang itu dari patungnya aja udah dikencingin iblis jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Nah ini sebetulnya sudah ada dan nanti begitu sudah diperkenalkan maka sosialisasi ini menjadi penting. Lalu kemudian ditiupkan roh. Kata Rasul baru sampai di sini jamaah dimuliakan Allah sudah jerantal, sudah langsung pergi. Makanya ada ayat wa kanal insanu ajula. Menungso ini memang do kesusu jamaah, tergesa-gesa. Begitu. Itu semuanya ada ini. Jamaah dimuliakan Allah, maka perpatungan itu ada. Perpatungan di zaman Nabi Nuh, perpatungan di zaman Nabi Ibrahim. Insinyurnya adalah orang istana karena bapaknya Nabi Ibrahim
yang disebut azar dalam Al-Quran, dalam hadis sejarah disebut tarikh. Maka itu besanan dengan bapaknya Sayyidatina Sarah. Dua-duanya tim suksesnya Namrud, jamaah dimuliakan Allah. Dua-duanya adalah tim suksesnya Namrud. Laknatullah. Clear cerita ini. Nah, ternyata Nabi Ibrahim, silahkan baca surat Maryam ayat 42 dan seterusnya, diajak menyaksikan bapaknya tik 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 buat patung. Maka beliau bertanya terus, ya abati, kan begitu. Ini patung apaan? Udah diam aja, nanya melulu. Ini Tuhan, kan begitu jamaah. Ada semuanya di Quran. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim tidak setuju, dan ada di dalam Al-Quran surat Maryam, ada di dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ini patung, saya menyaksikan, membuatnya, saya ikut jualan. Kira-kira begitu jamaah dimuliakan Allah. Lalu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifah. Di zaman itu masih ada patung terus, zaman Nabiullah Sulaiman. Jadi ininya adalah berbentuk patung. Nah, kemudian ada penyempurnaan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi di zaman Rasulullah diatur perpatungan ini secara sempurna. Gambar ada la'anal musawwirin, Allah mengutuk orang yang menggambar. Kemudian timsal patung, kan ada semuanya itu. Nah, kemudian terus gimana? Itu ada solusi. Kata para ulama imam, ya udah kalau misalnya mau buat patung pejuang, ya udah kalau bisa jangan semuanya. Segini kek atau segini, ambil tampannya doang, kan bisa aja. Itu bagian dari solusi-solusi dalam Islam. Karena nanti kalau dibuat lengkap, nanti kata hadis Rasulullah sahih, kamu akan dipanggil untuk ngewenai nyawa nanti di akhirat. Clear juga itu. Bapak yang dimuliakan Allah. Yang paling bahaya kayak ceritanya jadi putranya Nabi Nuh itu, karena ada Yaghuth, Ya'uq, Nasr, dan orang tua lupa menjelaskan bahwa itu adalah kuburannya orang-orang soleh. Berselang dengan jaraknya waktu, ternyata kan ziarah kubur juga ada dari dulu. Bapak saya dulu selalu begini kalau ada kebutuhan. Akhirnya anaknya pada nyembah patung. Itu sejarah menyembah patung begitu. Jamaah, lalu gimana kita? Di dalam kehidupan selalu ada, tidak ada yang tidak ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Kita tentu adalah mengedepankan manfaat yang banyak, yang lebih besar. Sebetulnya kalau itu ada di zaman Nabi Daniel di dalam Bani Israel, itu seorang raja yang mukmin, lalu kemudian runtang-runtung jamaah dengan Nabi Daniel ini. Tapi ternyata setelah berkuasa dia membuat patung gede banget di pintu gerbang kota. Lalu ditanya, itu buat apa? Ya untuk patung, namanya juga patung. Nah kan kita menyembah Allah. Akhirnya gara-gara mengingatkan itu ditangkap ibu Nabi Daniel jamaah. Lalu dimasukkan penjaranya ke dalam, semuanya ada binatang buas semuanya. Dan itu teman akrab jamaah. Tidak ada teman akrab kalau sudah mengusik jadi sebuah itu, nggak ada. Di penjara Nabi Daniel jamaah dimuliakan Allah. Lalu pasti mati ini Daniel, kata raja yang temannya sendiri. Begitu disuruh nengok sepekan, loh kok kamu masih hidup? Ya iyalah, kan kita sudah mewiridkan la ilaha illallah, tidak adalah kecuali Allah. Siapa yang ngasih hidup? Ya Allah lah, kata Nabi. Dan itu ada jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak memang lagi rame ini. Ya jadi ngobrol ada yang baik dengan teman-teman, kalau perlu nasihat yang baik, ya kan? Supaya jadi kalau daripada bertengkar, bermusuhan, dan biasanya kalau orang berhadapan dengan pemerintah itu nggak ada yang menang jamaah. Diucek-ucek pasti, diucek-ucek habis. Nah begitu kira-kira. Nah kalau misalnya oh iya ya, kayaknya jadi kalau terlalu gede begitu
oh bisa aja ya udah dikurangin dikit. Nah gitu kira-kira begitu. Atau dibuat sampai di sini itu di RSCM juga kan ada patung juga, wah hebat ganteng cuman segini nih. Nah itu kan bisa aja. Banyak cara di dalam Islam untuk menghadirkan kemuliaan dan menghadirkan kebaikan. Lalu kemudian Pak Malik, jadi kenapa tidak berani? Masalahnya bukan berani dan tidak berani Pak Malik. Jadi waktu ini juga selalu berjalan terus begitu. Jadi manusianya harus selalu waspada. Kemudian kalau konteksnya berubah itu bisa seorang, tapi perubah seorang juga nggak ada artinya apa-apa. Sedangkan grup saja juga nggak bisa, dan Allah itu memberikan contoh yang luar biasa. Tidak ada aturan yang sempurna di dunia ini kecuali aturannya Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Jadi dikit, banyak, sempurnanya cuma terakhir. Yang lain ini karena masih ada, makanya harus al-yawma akmaltu lakum, dan tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita juga begitu. Jadi bagaimana? Jadi kita melakukan nasihat mau'idhah hasanah. Itu urusannya urusan mulut. Bagaimana kita mau itu hasanah dengan tulisan yang baik juga, menyadarkan banyak orang. Kalau yang sadar sedikit itu nggak bisa untuk menghadapi sesuatu. Meskipun kalau meninggal husnul khotimah tetap masuk surga, tapi untuk perubahan ora iso begitu. Makanya Rasulullah diberi pengikut yang paling banyak jadi oleh Allah dalam konteks Nabi dan Rasul. Jadi di dalam Al-Quran surat Sofat, jadi bahwa nabi-nabi terdahulu ila mi'ati alfin aw yazidun, pengikutnya 100.000, 125.000, 175.000. Yang paling banyak dalam konteks Bani Israel cuman Nabi Musa, yaitu yang dibawa nyebrang itu 1 juta. Dibanding Indonesia 1 juta itu kecil. Di Cibubur aja udah 1 juta. Tapi kalau ada orang punya pengikut se-Cibubur tetap enggak. Ini masuk mana nih? Depok apa? Kalau masuk Jakarta Timur, kalau yang ngikutin cuman se-Cibubur nggak kepilih wali kota, karena di Jakarta Timur ada pemilihnya itu ada sekitar 2 juta sekian. Nah gitu loh jamaah. Ini juga semuanya ada di dalam syariat tadi. Makanya graduasi itu selalu ada. Jangan ketika saya tahu kebenaran juder ya nggak bisa. Tapi terus disampaikan secara lisan, disampaikan secara pemahaman, biar orang itu oh iya ternyata pendapat Pak Malik oke itu ya. Jadi seperti itu. Sehebat-hebat Fir'aun, ketika disebut Fir'aun marah pada waktu itu oleh jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apa kata orang yang setelah itu? Ada Fir'aun yang diutus kepadanya orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Musa alaihissalatu wassalam, dan aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun, cuman kayak Fir'aun. Kan cuman itu kan. Dan itu artinya apa? Bapak Ibu nyambung gak sih? Ya udah gak nyambung. Artinya apa? Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Proses untuk hidup baik dan memperbaiki itu selalu ada. Tapi terus yaitu tadi dibangun dengan cara yang bagus. Kalau ada orang di dekat masjid tidak mau sholat di masjid, tentu Bapak ditanya dulu, kenapa kamu nggak mau sholat di masjid? Benci sholat atau apa? Kalau dia benci masjid itu adalah orang zalim. Masjid rumah Allah kok dibenci, ya kan? Kemudian tidak suka di masjid karena berisik katanya, setiap jam 4 itu sudah tarhim misalnya. Itu ada di YouTube sekarang ini, orang yang saya sebutkan tadi. Itu ngapain? Jadi orang-orang muslim itu setiap 4 ganggu manusia aja. Itu ada omongan itu. Ya berarti hukumnya dia kayak orang itu, gitu aja. Jadi dulu Rasulullah SAW kedatangan Abdullah ibni Umi Maktum.
Kemudian beliau adalah muadzin. Muadzinnya ada dua, muadzin Bilal radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Rasul. Aku ini gimana kalau nggak sholat ke masjid? Kemudian kenapa? Lah kan saya nggak ngelihat ada orang yang nuntun. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi begitu mau pergi sini. Ada yang nuntun nggak? Ada. Wajib ke masjid. Itu adalah hadis Abdullah ibn Abbas. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir membakar rumah-rumah orang yang ada di sekitar masjid dan sholatnya tidak di masjid. Udah dua hal ini. Nah makanya tapi jangan itu nggak sholat langsung datang dibakar rumahnya. Ya nggak begitu. Ditanya dulu, dibaikin dulu. Kenapa bang? Oh enggak, aku sebabnya ngantornya jauh, jadi saya sholat langsung pergi atau gimana. Jadi harus ada karena memang Islam itu begitu. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan aw adaman. Jadi hukum itu selalu berputar dengan alasannya. Bila ada alasannya, alasan itu makbul secara syar'i diterima, maka gugurlah hukum itu. Gitu ya Bapak ya. Jadi apa itu yang dimaksud atau enggak, tapi saya kira kalau di sini mah jadi mungkin mau ngomong kayaknya yang di komplek ini nggak ke masjid deh, yang ke masjid dari jauh-jauh gitu kali ya. Ya, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wa mansuril muslimin waj'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.